Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya yang diampu oleh Mr. Umar Rais MPD. Nah, saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Oke, pertama mari kita pelajari apa sih ilmu itu. Jadi, ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yakni ilm, yang artinya secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai bidang yang dikaji. Nah, ilmu ini juga bersumber pada filsafat. Nah, filsafat ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kealaman. Nah, ada sebuah pepatah dari Albert Einstein. Beliau berkata, "Ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh." Jadi, ilmu sangatlah penting di dalam dunia ini dan ilmu sangatlah berguna untuk umat manusia. Nah, dari filsafat tadi terdiri beberapa cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama, social science atau ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kedua, humanities atau ilmu-ilmu budaya seperti bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang terakhir, natural science seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Oke, pertama mari kita pelajari ilmu-ilmu sosial atau social science. Apa sih ilmu sosial itu? Jadi, ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, karena kita juga membutuhkan orang lain. Dan kenapa sih kita harus mempelajari ilmu sosial? Karena ilmu sosial ini berguna untuk bisa menempatkan diri di dalam bermasyarakat atau setidaknya mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sosial terdekat. Contohnya, kita sebagai remaja, kita berkontribusi di dalam kegiatan bermasyarakat, seperti menjadi panitia dalam suatu acara keagamaan atau dalam suatu acara sosial lainnya, dan berpartisipasi dalam setiap acara yang diselenggarakan di dalam desa kita. Nah, jadi itu pengertian ilmu sosial, tujuan, dan manfaatnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengetahuan budaya atau humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Nah, ilmu budaya dasar ini disingkat menjadi IBD. IBD sendiri adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. The humanities atau ilmu kebudayaan ini dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian sebagai ilmu seni dan filsafat. Nah, keahlian itu sendiri dibagi menjadi beberapa seni, yaitu seni tari, seni musik, dan seni rupa. Nah, sekarang kita mempelajari wujud kebudayaan itu. Oke, sekarang kita mempelajari wujud kebudayaan. Apa saja sih wujud kebudayaan itu? Jadi wujud kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Yang ketiga, artefak atau karya. Oke, nah sekarang apa sih fungsi kebudayaan ini? Nah, fungsinya adalah yang pertama, untuk memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. Kedua, menentukan tujuan kultural atau tujuan kemanusiaan.
Yang ketiga, sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. Yang keempat, menentukan batasan untuk apa yang baik dan apa yang tidak baik. Yang terakhir, sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Nah, masalah-masalah sosial, budaya, dan masyarakat ini seperti kemiskinan, kejahatan, masalah lingkungan hidup, pelanggaran dalam norma keluarga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu-ilmu alamiah atau natural science. Kenapa sih kita harus belajar ilmu sains? Kenapa kita harus belajar IPA, fisika, biologi, seperti itu? Nah, apa sih tujuannya gitu? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.